Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya, channel Aceng Sunandi yang menyajikan eh, konten-konten pendidikan dan konten-konten berbau bisnis dan juga tentang hiburan. Sebelum kita lanjut ke materi berikutnya, jangan lupa untuk subscribe-nya. Bantu kami untuk membangun channel ini supaya kami lebih semangat membuat konten-konten selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe dan mangga yang belum untuk subscribe dulu. Kali ini saya akan membawakan materi tentang manusia merdeka. Manusia yang berdaya dalam memilih. Atau yang kita kenal dengan teori pilihan. Ki Hajar Dewantara pernah mengingatkan kepada kita tentang konsep manusia merdeka, yaitu mereka tidak terperintah. Mereka dapat menegakkan dirinya, tertib mengatur kehidupannya, sekaligus tertib mengatur perhubungan dengan kemerdekaan orang lain. Artinya manusia yang merdeka ini bermanusia yang menjadi dirinya sendiri, gitu ya, tidak terperintah oleh orang lain, tidak termonopoli, gitu ya. Jadi Ki Hajar Dewantara ini mengunggah perasaan kita karena beliau hidup di zaman penjajahan, sehingga ini harus konsep ini harus sampai ke masyarakat waktu itu. Dan hari ini kita sebagai guru, kita sebagai pendidik, kita sebagai orang tua harus sama-sama menghayati, memikirkan teori ini, bagaimana tujuan kemerdekaan yang para pahlawan dulu impikan dan usahakan hari ini harus sampai ke titik diri kita menjadi diri yang merdeka atau manusia yang merdeka. Dengan begitu, pendidikan seyogyanya adalah upaya sadar untuk menumbuhkan manusia-manusia yang merdeka. Gitu ya. Sehingga sekarang jargonnya adalah mengajar merdeka, merdeka mengajar, belajar merdeka, gitu. Dan sebagainya lah. Dalam penghayatannya yang lain, Ki Hajar Dewantara menyampaikan bahwa maksud pendidikan itu adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia itu sendiri maupun sebagai anggota masyarakat. Gitu kan? Jadi pendidikan ini memang upaya sadar dari diri kita sendiri, dari orang tua, supaya anaknya bisa mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya, menjadi masyarakat yang baik, menjadi masyarakat yang sempurna, gitu. Jika kita maknai sedikit mendalam pernyataan tersebut, maka pendidikan harus mampu menuntun anak untuk memilih jalan kodrat yang menguatkan mereka sebagai manusia dan anggota masyarakat, gitu ya. Kita kemudian dapat juga melihat bahwa sebagai manusia kita perlu memperhatikan hubungan kita dengan Tuhan, diri kita sendiri, sesama dan semesta. Pengertian ini atau konsep ini mengingatkan kepada kita bahwa sebagai manusia biasa, sebagai manusia yang hidup di dunia ini, maka jangan sampai lupa kita memperhatikan hubungan kita dengan Tuhan. Kalau agama mengatakan hablum minallah, gitu ya, kalau dalam Islam. Kemudian diri kita sendiri, siapa kita, dari mana kita, mau kemana kita. Sesama, sebutnya hablum minannas. Jangan sampai kita lupa bahwa kita adalah makhluk sosial, makhluk yang membutuhkan orang lain, makhluk yang butuh akan makhluk yang lain, gitu ya. Dalam memenuhi kebutuhan hidup kita perlu orang lain. Dalam memenuhi psikis kita perlu orang lain. Dan juga kita harus memperhatikan semesta. Kenapa? Karena kita hidup tidak bisa sendirian. Kita hidup juga perlu dengan alam semesta. Kita makan berasal dari alam. Kita menghirup oksigen juga dari alam. Maka seyogyanya kita sebagai manusia yang merdeka, manusia yang punya jati diri, maka jangan sampai lupa memperhatikan semesta. Semesta sudah baik sama kita, jangan sampai kita merusaknya. Siapa yang akan merugi? Kita sendiri sebagai manusia. Manusia itu sendiri yang akan merasa rugi ketika kita berbuat tidak
baik, berbuat seenak dewe gitu, seenaknya sendiri gitu kan. Kita lanjut. Sebagai manusia yang bertuhan, sebagai makhluk dengan otak yang paling canggih, kita harus menyadari peran penting kita dalam harmonisasi antar individu manusia dengan manusia, makhluk lain, dan bumi, ibu bumi. Semakin harmonis hubungan kita, maka akan besar kesempatan kita mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Kita baik dengan orang, pasti kita dibaikin. Kita baik sama alam, alam pun akan tiba baik sama kita. Dan pada akhirnya kita akan mencapai tingkat tertinggi kebahagiaan. Kita juga dapat melihat bahwa sebagai anggota masyarakat, kita adalah bagian dari berbagai lingkungan sekaligus. Kita sebagai warga RT, kita sebagai juga warga desa, kelurahan, kecamatan, dan selanjutnya ya. Gitu kan. Kita adalah anggota dari satu keluarga. Kalau misalkan laki-laki sudah punya istri, berarti suami, punya anak, sebagai orang tua atau ayah atau suami juga gitu kan. Kita juga anggota dari masyarakat, di lingkungan. Gitu kan. Kita juga anggota masyarakat dari lingkup yang lebih besar. Ketika kita paham bahwa sebagai individu kita adalah anggota masyarakat yang lebih luas, maka kita juga harus paham bahwa secara individu kita berkontribusi serta membawa potensi diri kita, baik potensi kebaikan maupun keburukan, ke dalam semua lingkungan tersebut. Kita baik ke lingkungan sekitar kita, kita baik ke istri, kita baik ke anak, maka mereka insya Allah baik. Kita baik ke lingkungan, ke warga sekitar, insya Allah itu kan mereka pokoknya akan baik. Maka jangan sampai kita mencoba berbuat yang tidak baik sehingga perbuatan itu akan kembali lagi kepada kita. Dengan demikian kita perlu secara sadar, sepenuh hati dan pikiran menjadi seseorang yang makin berdaya dalam memilih sehingga semakin bijaksana dalam menjalani kemerdekaan kita itu. William Glasser pernah menyatakan dalam teori pilihan bahwa perilaku seorang manusia adalah buah dari pilihan yang dibuat oleh manusia itu sendiri. Ya, kita punya pikiran, kita punya otak paling canggih, kita harus bisa memilih dan memilah mana hal yang baik untuk kita, baik untuk lingkungan kita, dan seterusnya. Setiap hari manusia selalu berada dalam situasi untuk memilih. Misal, apakah harus bangun pagi untuk melaksanakan sholat subuh kalau muslim, kalau non muslim mungkin untuk sekedar mandi atau apa, atau tidur lagi, gitu kan? Apakah harus bereaksi keras atas berita yang menyinggung dirinya, atau mengecek dulu kebenarannya, benar atau salah berita tersebut, gitu kan? Apalagi zaman sekarang ini banyak hoax yang justru mengkelabui banyak masyarakat. Tidak sedikit, bukan hanya orang biasa yang terkelabui, bahkan orang-orang akademis yang notabene pendidikannya tinggi bisa saja termakan hoax. Maka dari itu kita sebagai warga negara, sebagai warga masyarakat, sebagai bagian dari lingkungan masyarakat, kita harus senantiasa berhati-hati dalam menyikapi segala macam berita. Kenapa demikian? Karena ketika berita tersebut kita anggap benar, kemudian anggap paling benar lagi, maka kita bisa terjerumus dengan hal itu. Maka lebih baiknya ketika kita mendapatkan kabar sesuatu, lebih baik kita mengkonfirmasi, baik berdiskusi dengan keluarga, diskusi dengan tetangga atau dengan yang lainnya, sehingga kita bisa mengetahui kebenarannya secara maksimal. Untuk itu kita perlu terus berlatih untuk melaksanakan beberapa hal. Yang pertama adalah fokus pada apa yang terjadi saat ini, bukan masa lalu. Istilah kalau anak muda menyebutnya move on gitu ya. Jadi kita lebih baik fokus hari ini ke depan. Jangan sampai kita terbebani dengan masa lalu. Kita fokus hari ini dan ke depan. Hari ini kita laksanakan, ke depan kita rencanakan dan laksanakan dengan maksimal, sehingga apa yang kita laksanakan di hari ini
terus lebih baik di masa yang akan datang. Yang kedua adalah menghindari 7 hal atau kebiasaan buruk yang secara eksternal mengganggu relasi dengan orang lain. Yang pertama mengkritik. Ini mengkritik tanpa bukti gimana ya? Kemudian menyalahkan orang lain. Mengeluh untuk diri sendiri. Aduh. Jangan. Mengeluh wajar tapi menyerah jangan gitu ya. Tapi jangan terlalu banyak juga mengeluh. Nantinya galau gitu kan. Kemudian menjengkelkan, baik untuk diri sendiri atau orang lain. Kita bersikap baik ke tetangga, baik dari minimal diri kita harus baik gitu kan, sehingga lingkungan kita akan terpengaruh dengan kebaikan kita. Kemudian mengancam, baik mengancam orang lain atau mengancam diri sendiri gitu kan. Jangan sampai kelakuan kita ini berimbas kepada diri kita sendiri. Menghukum, menjudge bahwa saya ini tidak mampu, saya ini lemah. Atau dalam lebih besar ya mungkin sebagai guru mungkin bisa saja menghukum siswa gitu kan, menghukum anak kalau orang tua gitu. Menyuap gitu ya. Jangan sampai dibiasakan dalam kehidupan sehari. Kenapa lingkungan rusak, tatanan negara rusak? Ya salah satu ini ya banyak yang menyuap gitu kan. Menyuap untuk proyek, menyuap untuk ini. Sehingga kalau misalkan dalam pilihan sesuatu gitu menyuap pemilih sehingga dia terpilih untuk mengendalikan diri sendiri gitu kan. Nah, ini harus dihindari dari 7 kebiasaan buruk ini. Yang pertama adalah mengkritik tanpa solusi lah, menyalahkan diri sendiri orang lain, mengeluh, menjengkelkan, mengancam, menghukum dan menyuap. Kemudian yang selanjutnya adalah yang ketiga, menjalankan 7 kebiasaan yang baik. Yang pertama mendukung. Jika kita punya teman, punya keluarga, misalkan ingin usaha misal, walaupun modalnya kecil kita dukung dengan minimal dengan bahasa kita, dengan perkataan kita. So bagus, saya dukung walaupun saya secara materi tidak bisa mendukung. Tapi minimal mungkin dengan bahasa kita, oh ya bagus, saya dukung, saya bangga dengan kamu, akan tumbuh kebahagiaan tersendiri buat dia dan lebih semangat untuk melaksanakannya. Mendorong, sama lah, memotivasi gitu ya. Misalkan ada yang datang ke rumah kita, orang tidak mampu tapi misalnya ingin kuliah katakanlah, kita beri dorongan karena mungkin saja kan dia bisa kuliah dengan bisa sambil kerja misalkan gitu. Tidak semestinya kuliah itu biaya orang tua gitu kan, dan banyak hal. Jangan sampai kita mematahkan. Udah kalau nggak mampu jangan kuliah misalkan, gitu ya, tidak baik ya. Yang selanjutnya adalah mendengarkan. Ketika ada orang yang bisa datang ke kita, curhat lah mungkin ya, dengerin gitu. Kadang-kadang orang itu suka untuk didengarkan, maka coba mendengarkan gitu. Kita lebih banyak mendengar dari orang lain, karena salah satu kebiasaan manusia itu adalah suka untuk didengar gitu kan. Kemudian menerima, hati kita misalkan lebih banyak menerima kritikan, menerima solusi, menerima saran. Ini akan bisa membangun. Ketimbang orang yang tidak menerima saran gitu kan. Dia berpikir tidak mampu, dia ide tidak punya, tapi tidak menerima saran. Itu kan ya kalau istilah Sundanya bodoh atau toloyo gitu kan. Jangan sampai seperti itu. Kemudian mempercayai diri sendiri, mempercayai orang lain, istri, anak dan sebagainya. Menghormati orang lain. Jelas, ketika kita menghormati orang lain, maka orang lain pun akan segan sama kita, akan menghormati sama kita gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah yang ketujuh adalah menegosiasikan. Kita menegosiasikan perbedaan. Jangan sampai karena perbedaan ini kita jauh dengan orang lain. Dengan perbedaan itu kita ada sekat dengan orang lain gitu. Sebaiknya perbedaan itu memang mesti ada, tapi kita sikapi dengan bijak. Kenapa? Karena manusia itu memang diciptakan berbeda-beda gitu kan. Namun tujuan Tuhan itu supaya pertama saling mengenal, kemudian saling menghormati, kemudian pada ujungnya kita harus percaya bahwa manusia yang paling mulia di sisi Tuhan adalah manusia yang paling bertakwa, bukan
menonjolkan kelebihannya bahwa saya ini ganteng, saya ini cantik, saya ini putih, saya ini dan sebagainya, saya ini kaya. Tapi kembali bahwa manusia yang paling mulia adalah manusia yang paling bertakwa, manusia yang paling taat kepada Tuhannya, gitu ya. Yang keempat adalah menghindari membuat dalih dan alasan, gitu ya. Ada pepatah mengatakan orang sukses itu mencari 1000 jalan. Orang yang nggak mau sukses itu atau orang gagal itu mencari 1000 alasan, gitu kan. Kita hindari mencari alasan, mencari dalih untuk malas, untuk bolos, untuk hal-hal yang kurang baik, gitu. Jadi lebih baik kita mencari jalan bagaimana kita memperbaiki diri, bagaimana program kita jalan, bagaimana kita sukses membuat sesuatu gebragan. Kemudian yang terakhir adalah bersabar. Ya. Allah berfirman, Innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah itu bersama orang-orang yang sabar. Itu ya. Dalam hal ini sabar itu pertama sabar melaksanakan perintah Tuhan. Dua, bersabar melaksanakan atau menjauhi larangannya. Gitu kan. Dalam hal ini bersabar ini harus ditingkatkan. Kenapa demikian? Karena dengan bersabar kita akan menang. Dengan bersabar ketika kita akan terlihat kalah, tapi dalam beberapa kemudian kita akan terlihat disegani, kita akan menjadi luar biasa, gitu kan. Sehingga sikap sabar ini perlu ditanamkan dalam diri kita sebagai manusia yang merdeka. Jangan sampai gegabah melaksanakan sesuatu tanpa pemikiran yang baik, tanpa pertimbangan yang jelas, gitu ya. Demikian materi ini, terima kasih sudah menyimak. Semoga hari ini teman-teman bahagia. Saya doakan semoga kalian enak mendengarkannya. Jangan lupa untuk subscribe dan share kepada teman-teman yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.